Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan materi kajian kita di pembahasan Mausu'ah Manahi Asy-Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pembahasan kita masuk di nomor yang ke-19, masih di bagian larangan-larangan seputar tauhid dan keimanan. Kita masuk di nomor 19, yakni babu tahrim sihr wa qatlus sahir. Bab yang menjelaskan di nomor ke-19 tentang haramnya perbuatan sihir serta hukuman mati bagi pelaku sihir atau tukang sihir. Baik, jadi kita akan bahas tentang keharaman perbuatan sihir ini, dan ya, para ulama menyebutkan hukuman mati bagi para tukang sihir. Fadhal. Berkata muallif hafizahullah taala, Allah taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru, yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Ya, di sini penulis al-muallif musannif hafizahullah langsung membawakan salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Itu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian di masa dahulu, yaitu di masa Nabi Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kita ketahui bersama di masa itu memang sangat tren sihir. Sangat masyhur sekali praktek sihir. Sehingga ada tuduhan dari turun temurun, ada tuduhan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya sihir yang dipraktekkan oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia merupakan warisan dari Nabi
Sulaiman. Padahal apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah benar-benar ya mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ataupun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Sulaiman. Bukan sihir sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang. Dan sebenarnya yang banyak melakukan praktek sihir dan yang mengajari sihir itu pada asalnya adalah syaitan-syaitan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka maksudnya manusia pada waktu itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan itu di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi setan-setan itulah yang telah membacakan mantra-mantra ataupun kalimat-kalimat yang mereka ajarkan kepada manusia supaya manusia itu mengucapkannya dengan sebab ucapan yang diajarkan oleh setan tadi. Setan pun membantu mereka untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh manusia. Karena demikianlah setan menggelincirkan manusia. Seperti disebutkan dalam surat Jin itu ya. Allah Ta'ala juga menyebutkan di awal-awal surat Jin tersebut bahwasanya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum yakni ziyadatur rahaq. Hanya menambah kesesatan saja. Jadi ada sekelompok manusia minta bantuan dari sekelompok jin, terutama dari jin-jin yang jahat, yaitu dari jin yang jahat yang disifati dengan syaitan. Syatona, ini ba'uda anit ta'ah, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Taala di sini mengabarkan membongkar kejahatan syaitan-syaitan dari pengajaran sihir terhadap manusia. Bukan yang diajarkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Nabi Sulaiman dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir karena melakukan praktek sihir ini menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini wa ma kafara Sulaiman. Karena kalau sekiranya sihir itu adalah ajaran dari Nabi Sulaiman, niscaya Sulaiman telah kafir. Nabi Sulaiman telah kafir. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkannya dan membersihkan namanya. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatinu kafaru. Akan tapi setan-setan itulah yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nas sihir. Mereka telah memberi ta'lim, pelajaran kepada manusia berupa ilmu sihir. Nah, itu seperti disebutkan tadi yang sudah dibacakan tadi. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah di masa waktu itu, di masa dulu di wilayah Babil atau Babilonia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang penyebutan malakaini, apakah benar-benar yang dimaksud adalah dua malaikat? Ya, secara zahirnya adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan fitnah, yaitu ibtila, untuk memberikan ujian kepada manusia tentang sihir tersebut. 6. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani. Tidaklah keduanya dari kedua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Harut dan Marut tersebut, tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun. Jadi ketika keduanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir kepada manusia, tetap kedua malaikat tersebut menerangkan kepada manusia bahwa apa yang akan mereka pelajari akan menyebabkan kekufuran. Jadi tidak bisa disalahkan dua malaikat ini. Ya, karena keduanya memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk memberikan ujian. 6. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun dari kalangan manusia sampai keduanya berkata terlebih dahulu innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini akan menyebabkan fitnah. Apa yang kami ajarkan akan menyebabkan fitnah. Fala takfur. Maka jangan kafir. Jadi jelas bahwasanya apa yang diajarkan ini adalah pelajaran atau perbuatan yang bisa mengeluarkan dari keimanan, sehingga pelakunya bisa dihukumi kafir. Fa yata'allamuna minhuma.
Lihat kalimat berikutnya, fayata'allamuna minhuma, maka orang-orang pada waktu itu pun melakukan ta'allum, yaitu mempelajari dari keduanya. Apa itu? Ilmu sihir, yang salah satu dari manfaat ataupun salah satu dari tujuan sihir tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itulah salah satu dari tujuan sihir tadi. Sihir itu tujuannya adalah untuk memisahkan, dengan sihir tadi tujuannya untuk memisahkan antara seorang suami dengan istri, sehingga memunculkan rasa benci. Itu sihir tadi. Sihir tadi bisa memunculkan rasa benci dari dua orang yang saling mencintai, akhirnya keduanya saling membenci. Ini untuk menunjukkan bahwasanya akibat dari sihir tersebut tidak hanya memberikan efek pada badan saja, tapi juga memberikan efek pada bagian batin. Tidak hanya zahir saja, tapi juga bagian batin itu bisa dipengaruhi oleh sihir tadi yang diajari oleh syaitan. Bisa pula mengenai badan, sehingga badan itu terasa sakit, sebagaimana kita dapati dan sudah kita saksikan dari sebagian orang yang terkena sihir, kemudian badannya sakit, ya, menggelepar dan yang semisalnya. Seperti yang pernah menimpa Nabi Muhammad SAW ketika beliau terkena sihir, memberikan pengaruh pada badan beliau, ya, dan pikiran beliau. Pada waktu itu seakan-akan beliau dihayalkan berbuat ini, berbuat itu, padahal beliau tidak berbuat sama sekali. Untuk menunjukkan benarnya sihir itu bisa memberikan pengaruh pada manusia, baik itu pada jasmani ataupun pada ruhaniyahnya. Contohnya ini, ya, sehingga dua orang suami istri yang awalnya ada rasa cinta di antara keduanya bisa saling benci, atau sebaliknya, keduanya nggak kenal ataupun keduanya saling benci, kemudian dengan sebab sihir tadi keduanya bisa saling mencinta. Itu yang dikenal di negeri kita dengan nama, tahu terus. Kebanyakan nonton film, pelet katanya. Taib. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka yang melakukan praktek sihir tersebut tidak bisa memberikan mudarat. Ingat itu. Allah taala ketika menjelaskan tentang hakikat sihir ini benar-benar terjadi, bisa memberikan efek pada badan dan ya jasmani dan rohani, tapi tetap Allah taala mengatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi." Dararah, mudarat. Mereka tidak bisa seenaknya, sekehendaknya dengan praktek sihirnya menimpakan mudarat kepada orang yang mereka senang, yang mereka tuju, nggak bisa. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tidak hanya sihir, segala bentuk niat kejahatan, segala bentuk tindak kejahatan, kalau bukan karena izin Allah maka tidak akan mengenai siapapun. Ya, betapa banyak kita dapati ada orang-orang yang ingin menyerang seseorang, sudah di dekatnya, dia tinggal mukul saja, tapi ternyata kakinya tergelincir, terinjak kulit pisang, jatuh, kepalanya terbanting, pecah, mati duluan. Iya tidak? Iya kan? Kan tidak hanya sihir, berbagai macam bentuk kejahatan. Itu izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, tapi dengan izinnya juga bisa kena. Seorang yang datang ingin mendolimi seorang, ingin mukul, tok, benar-benar kena pukul orang tersebut, bengkaklah kepalanya atau mukanya. Ya, izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu ada hikmahnya. Ketika seorang diizinkan oleh Allah taala terzalimi oleh yang lainnya, ada hikmahnya. Mungkin ingin menggugurkan dosanya, ya, dosa orang terzalimi tadi, atau hikmah yang lainnya yang kita tidak ketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Allah taala sini ingin menjelaskan, walaupun sihir itu memberikan pengaruh pada badan orang atau ya batin seseorang, jasmani dan rohaninya, tetap semua harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu khawatir dan takut. Kalau begitu takut, ngeri betul gitu ya. Tidak, biasa saja. Sebagaimana kita khawatir, ya biasa khawatir tabii terhadap bentuk kejahatan yang lain. Kita takut atau tidak? Ya takut, tidak hanya sihir. Ya, niat-niat jahat orang yang sekarang banyak terjadi, kan begitu ya, tersebar, baik itu sifatnya ingin mengambil harta, ingin berbuat jahat dan yang semisalnya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, mereka mempelajari ilmu yang bisa
memberikan bahaya kepada mereka dan tidak memberikan manfaat. Ini kata Allah SWT. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka. Jadi belajar sihir itu adalah pelajaran yang bisa membahayakan ya orang yang belajar itu sendiri dan tidak ada manfaatnya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ini yang paling penting, sungguh orang-orang yang belajar sihir itu sudah mengetahui bahwasanya siapa saja yang telah membeli sihir tadi, maksudnya mempelajari sihir, dikatakan dia telah membeli sihir, malahu fil akhirah min khalaq, maka dia tidak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Ini ancaman yang paling berat sebenarnya. Ya, karena kehidupan akhirat bukanlah kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang abadi. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan seburuk-buruk apa yang telah mereka beli, mereka telah menjual diri mereka hanya untuk sihir. Lau kanu ya'lamun. Nah, ini yang disebutkan ataupun sekilas dari makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang sihir yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Baik, lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah 7 perkara mubiqat, ini yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apa ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Nah, ini hadis yang berikutnya atau dalil yang berikutnya berupa hadis Rasulullah SAW yang tadi di awal beliau menyebutkan satu ayat dari Al-Quran di surah Al-Baqarah tentang sihir. Kemudian di sini beliau menyertakan salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, mubiqat muhlikat. Ya, makna mubiqat yakni muhlikat, yang membinasakan. Jadi jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah 7 hal tersebut? Maka beliau menyebutkan perbuatan syirik, ya, dan salah satunya adalah apa yang kita bahas, yaitu sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, makan harta anak yatim, tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang setelah bertemunya 2 pasukan. Nah, itu tidak boleh lagi lari, ya, ketika sudah ketemu, kecuali hanya untuk strategi. Nah, itu boleh pura-pura lari kemudian balik lagi. Nah, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, atau melontarkan tuduhan keji kepada para wanita-wanita suci yang menjaga dirinya dari perbuatan keji kemudian mereka tuduh. Nah, salah satunya dari 7 dosa yang berbahaya yang membinasakan adalah perbuatan sihir. Terus diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata, seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkannya ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Lalu Jundab bangkit dan mengambil pedang itu lalu memenggal lehernya. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun? Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Naam. Afata'tuna as-sihr wa antum tubsirun? Apakah kalian masih mendatangi pertunjukan sihir sementara kalian menyaksikannya? Artinya tidak boleh secara sengaja, kalau sudah kita ketahui itu adalah pertunjukan sihir, tidak boleh kita secara sengaja menyaksikannya, ya, kecuali untuk melakukan an-nahyu anil munkar, untuk mencegah ataupun menghalangi dan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat di sini.
Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata, ada seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu pun mengambil pedangnya, kemudian sebagaimana biasanya, sudah dari dulu seperti itu. Ya, diambil pedang kemudian ditusuk-tusukan, ya, digesek-gesek di badannya. Nah, enggak apa-apa. Ya, datanglah sahabat satu ini, Jundab. Masa sih enggak apa-apa? Ya, maka dia pun mengambil pedang itu, lalu dia arahkan ke lehernya, jatuh, gitu ya. Diarahkan ke lehernya, kemudian lepas, terputus kepala dari badannya dan tewas. Seraya dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, afata'tuna sihir wa antum tubsirun. Taib. Adapun kalau antum melakukan seperti ini di zaman sekarang ini, hati-hati. Ya, kecuali sudah ada surat kesepakatan bahwasanya tidak ada tuntutan, kalau tidak dilaporkan nanti antum. Ya kan? Nah, seperti itu. Taib. Terus lanjut. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar Bajalah berkata, Umar bin Al-Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Bajalah berkata, kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Nah, ini asarnya sahih. Artinya di masa itu, di masa sahabat, di masa Umar bin Khattab telah memerintahkan untuk membunuh para penyihir, tukang sihir yang melakukan praktek sihir yang ketahuan ataupun mengakui dari praktek sihirnya, baik laki-laki, tukang sihir laki-laki ataupun perempuan. Maka pada waktu itu mereka pun melakukan eksekusi, hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Karena memang umumnya walaupun ada tukang sihir itu laki-laki, tapi umumnya tukang sihir itu dari kalangan perempuan. Dan yang paling sering terkena sihir itu paling banyak dari kalangan perempuan pula. Bukan berarti laki-laki tidak ada, tapi umumnya. Makanya dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat dari tata cara praktek sihir itu dengan muannas, dengan kalimat muannas. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, aku berlindung kepada Allah dari naffatsa, yakni wah gitu ya. Jadi diembus buhul-buhul itu. Uqad itu kan seperti buhul-buhul. Nah, itu diantara tata cara para penyihir-penyihir dari masa dulu. Bahkan bisa dikatakan sampai hari ini masih begitu. Diambil buhul-buhul, ditiup, dibaca kalimat-kalimat yang dibisikkan oleh syaitan, mungkin diarahkan kepada siapa namanya, si fulan. Kemudian syaitan-syaitan tadi pun membantunya sehingga mengenai si fulan. Ya, sehingga dia mengenai si fulan. Taib. Jadi demikian. Pada waktu itu dieksekusi langsung hukuman mati kepada 3 tukang sihir perempuan di masa itu. Nah, lanjut. Kita masuk kepada fiqhul bab. Kandungan bab dari beberapa dalil tadi, kurang lebih ada 4 dalil ya, 1 ayat Al-Quran dan 3 asar di sini yang dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan tentang benarnya sihir tadi serta beberapa hukum yang nanti akan disimpulkan dari keempat dalil tersebut. Kandungan bab yang pertama, ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa sahnya sihir itu memang ada dan hakikat sihir itu benar-benar ada, sama seperti perkara-perkara lainnya. Nah, jadi ayat Al-Qur'an tadi sudah jelas dari masa Nabi Sulaiman, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna an-nas-sihr. Jelas ya, ataupun hadis-hadis tadi yang menegaskan bahwa sihir itu memang ada dan pengaruhnya itu benar-benar secara hakiki. Artinya bukan cuma sebatas halusinasi saja, ya, bukan hanya sebatas hayalan halusinasi, hanya sebatas diangan-angankan sehingga menimbulkan rasa takut, bukan. Tapi benar-benar hakiki, sama seperti perkara-perkara yang lainnya. Jadi terjadi. Taib. Terus penjelasan bahwa sihir itu memang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 di atas, Allah menyebutkan bahwa ilmu sihir ini dipelajari manusia. Sihir itu dapat menimbulkan mudarat, diantaranya adalah dapat memisahkan antara sepasang suami istri. Lalu apakah kedua hal tersebut, yaitu dapat dipelajari dan dapat memisahkan suami istri, hanyalah sebuah ilusi dan tipuan belaka ataukah benar-benar hakiki? Jawabannya jelas, hal
hal itu benar-benar hakiki. Jadi bukan sulap ya, sihir itu bukan seperti sulap. Walaupun mungkin bisa jadi sebagian praktek sulap yang kita kenal itu ya, itu bisa ditempuh dengan cara-cara orang melakukan sihir, yaitu meminta bantuan dari para jin ya, dari para syaitan-syaitan tersebut. Memungkinkan saja karena Allah Ta'ala telah menetapkan adanya sekelompok manusia yang minta bantuan kepada jin. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini bukan cuma sebatas ilusi, tipuan belaka, ya, bukan sesuatu yang hakiki, cuma tipuan saja. Enggak, ini hakiki, benar-benar bisa menimpa badan, bisa menimpa jasmani dan rohani seseorang. Nah, terus yang kedua, Allah telah memerintahkan kita agar berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Ayat ini merupakan bukti bahwa sihir itu benar-benar nyata. Pengaruhnya sangat jahat dan dapat menyakiti manusia dengan izin Allah Ta'ala. Nah, ya, jadi jelas sekali dalil-dalilnya bahwasanya sihir itu disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102, bahwasanya dia bisa dipelajari, ada yang mengajarkan dan ada yang diajari dari kalangan manusia, dan Allah Ta'ala menunjukkan salah satu pengaruhnya bisa memisah antara suami dan istri. Kemudian Allah Ta'ala juga perintahkan kita agar berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir yang menghembus-hembuskan ya mantranya di buhul-buhul yang sudah mereka siapkan. Kalaulah ini hanya sebatas ilusi saja, hanya cuma sebatas tipuan saja dan khayalan, halusinasi, ya tidak mungkin sampai diingatkan sampai sebahaya itu. Ini kan bahaya. Orang yang mencintai bisa saling membenci. Yang namanya kebencian akan menyebabkan perkelahian, pertengkaran dan kepada pembunuhan yang akhirnya mungkin dua orang yang saling bersaudara, dua orang saling berteman, dua orang saling suami istri tidak hanya berpisah saja, tidak hanya saling membenci saja, bahkan bisa saling menumpahkan darah ya dikarenakan perbuatan sihir tadi. Nah, demikian. Kandungan bab yang kedua, adanya sejumlah penegasan dari para ulama rabbani umat ini bahwa sihir itu benar-benar ada. Di antaranya yang pertama, Al-Maziri berkata, mayoritas ahlus sunnah dan jumhur ulama menegaskan bahwa sihir memang benar nyata. Sihir memiliki hakikat sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari hakikatnya dan menganggapnya sebagai halusinasi batil yang tidak real. Allah telah menyebutkan sihir di dalam Al-Quran dan menggolongkannya sebagai ilmu yang dipelajari. Allah juga menyebutkan bahwa sihir merupakan perkara yang membuat pelakunya kafir dan pengaruhnya dapat memisahkan suami istri. Semua itu tidaklah mungkin bila tidak real. Hadis dalam bab ini juga menegaskan bahwa sihir itu memang benar ada, dan ilmu sihir termasuk ilmu yang terkubur yang kemudian muncul kembali. Semua itu menyanggah perkataan orang-orang yang mengingkarinya dan menganggapnya tidak real adalah suatu perkara yang mustahil. Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin kita ingkari, sementara dalilnya menunjukkan tentang hakikatnya bahwasanya itu real. Demikian juga kejadian demi kejadian itu bisa kita buktikan adanya orang-orang yang terkena sihir dari masa dahulu. Ini suatu ilmu yang memang dahulu mungkin sudah hilang, terkubur, kemudian dia muncul lagi karena masih ada syaitan yang senantiasa mengajarkan sihir ini kepada manusia. Dan ini merupakan keyakinan ataupun pendapatnya jumhur para ulama. Demikian juga ya mayoritas dari ahlu sunnah. Di antara para ulama mazahib juga, di antaranya dijelaskan oleh Imam Syafi'i juga banyak menjelaskan tentang sihir ini, tentang hakikat sihir ini benar. Demikian juga Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan ulama yang lainnya dari jumhur para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Terus penegasan yang kedua, Al-Khattabi berkata, sejumlah pakar ilmu pengetahuan alam mengingkari adanya sihir dan menolak hakikatnya. Nah, jadi ada sebagian atau sejumlah pakar ilmu pengetahuan yang memang mengandalkan sebuah ilmu itu ketika benar-benar harus bisa dibuktikan, gitu ya, bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan maka dikatakan itu tidak ada, dan mereka ya tidak bisa membuktikan gimana sihir itu. Ya, tidak bisa dibuktikan. Beda halnya kalau misalnya hasil penelitian.
cairan ini ditambah ini kemudian bisa menimbulkan apa begitu ya, gerakan ini dan seterusnya. Nah, itu diteliti, nah itu bisa dipercaya. Nah, adapun sihir ini tidak mereka dapatkan secara penelitian, itu bisa dibuktikan. Ya, sehingga mereka pun menolaknya. Nah. Terus sementara sejumlah ahli kalam yakni kaum filsafat menolak hadis ini. Mereka berkata, sekiranya sihir dapat mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan sihir juga dapat mempengaruhi wahyu syariat yang diturunkan kepada beliau. Itu artinya penyesatan umat. Ya, ini banyak dibantah oleh para ulama. Dan hadis tentang tersihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi, mantan Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Intinya dia seorang dari kalangan munafik yang bernama Labid, ya, nanti mungkin disebutkan oleh beliau di sini, Labid ibn al-Asam. Dialah yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil mushtun sisir, ya, dan musyatoh. Mushtun dan musyatotun, itu musyatoh itu kalau nyisir kan ada lepas-lepas rambutnya kan? Nah, itu musyatoh namanya. Jadi diambilnya sisir dan rambut-rambut yang lepas itu, kemudian dia ambil mayang pohon kurma jantan. Jadi kurma itu kan ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ada mayang kurma itu yang sudah kering. Nah, dia masukkan sisir dan rambut yang terlepas tadi. Kemudian dia bungkus pakai mayang kurma tadi yang jantan yang sudah mengering. Lalu dia masukkan ke dalam dasar sumur. Ada yang mengatakan nama sumurnya Arwan, ya, Bi'rul Arwan. Ada yang mengatakan Bi'rul Darwan. Dimasukkan ke sana sehingga beliau pada waktu itu tersihir. Nah, kata mereka diantaranya adalah kaum filsafat, bahkan sebagian kaum muslimin, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh ahlu filsafat ini. Kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW tersihir, ini akan mempengaruhi wahyu dong. Berarti kita harus mencurigai wahyu, jangan-jangan wahyu ini diturunkan ketika Nabi kena sihir. Maka kita katakan bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan Nabi SAW ya lupa dengan wahyu Allah, ya, hilang ingatan, ini tidak hanya sihir, tapi banyak hal. Bisa jadi dipukul oleh orang kafir kepalanya, ya kan? Tiba-tiba beliau lupa atau semisalnya dan yang lainnya. Jadi tidak hanya sihir, akan tetapi Allah Ta'ala telah menjamin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada Nabi SAW itu hanyalah sebagai bukti bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa, dan sebagai bukti bahwasanya apa yang terjadi itu benar-benar, ya, hakikatnya seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpukul, berdarah, itu menunjukkan beliau manusia biasa. Bukan kita ingkari, masa Nabi berdarah, terus Nabi kebal. Enggak kan? Sama manusia biasa. Nah, demikian juga ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Jadi tidak ada alasan karena nanti mempengaruhi syariat. Tidak hanya masalah sihir saja. Tidak hanya terkena sihir saja yang bisa mempengaruhi. Kalau memang analoginya seperti itu. Ada banyak hal-hal yang lainnya. Ya, ada banyak hal-hal yang lainnya. Akan tapi tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tetap dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun terancamnya Nabi, ya, terancam akan terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan menyempurnakan agamanya melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebuah argumentasi yang lemah yang mengatakan kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkena sihir, ini akan mengganggu dan mempengaruhi wahyu ataupun syariat yang diturunkan kepada beliau. Tidak sama sekali. Ya, kita tetap membenarkan apa yang telah diriwayatkan secara mutawatir di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya bahwa benar beliau sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir pada waktu itu. Dan kisah terkena sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak hanya sampai beliau terkena sihir, kemudian sudah enggak sembuh-sembuh. Ya, pada waktu itu dua malaikat mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Yang pada waktu itu terjadi dialog, kemudian Nabi SAW mendengar bahwasanya dua malaikat itu berdialog dan mengatakan, kenapa orang ini sakit pada badannya? Apa yang membuatnya sakit? Ya, kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Maka dikatakan Labid ibn al-Asam waktu itu. Labid ibn al-Asam namanya. Dengan apa disihir? Yaitu tadi, bimushtin wa musyatatin,
ya, wajuf fi tal'i an-nakhli dzakarin, yaitu dibungkus dengan mayang kurma jantan. Kemudian diletakkan di mana? Diletakkan di sebuah sumur, di dasar sumur itu diletakkan, itu sumur Dzarwan atau Arwan, Bi'rul Arwan atau Bi'rul Dzarwan. Nah, ketika terbangun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan hal tersebut. Maka pada waktu itu Aisyah pun mengatakan, afala ahraqtahu ya Rasulullah, tidakkah kamu bakar saja itu? Enggak, kata Rasulullah. Ya, jangan. Pada waktu itu ditawarkan, kenapa enggak dibakar saja? Namun beliau memerintahkan agar sumur itu dikubur, gitu ya, sehingga terkubur di dalam. Pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sembuh dari sihir tersebut. Taib. Terus jawaban dari penolakan tadi ya ini adalah bahwasanya sihir memang benar ada dan hakikatnya juga ada. Sejumlah bangsa seperti bangsa Arab, Persia, India dan sejumlah bangsa-bangsa Romawi menegaskan adanya sihir. Mereka merupakan penduduk bumi yang pertama yang paling banyak memiliki ilmu dan hikmat. Allah Ta'ala telah berfirman, yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita agar berlindung kepadanya dari pengaruh sihir. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. 6. Jadi sejumlah bangsa seperti bangsa Arab, Persia, India dan bangsa-bangsa Romawi yang lainnya menegaskan tentang adanya sihir itu. Ya. Artinya bukan hanya dalam Islam saja, dari bangsa-bangsa yang lama yang sudah mendahului sebagai penduduk bumi yang pertama, mereka juga telah mengetahui bahwasanya sihir itu benar-benar hakiki. 6. Telah dinukil secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis. Orang-orang yang mengingkarinya sama artinya dia mengingkari sesuatu yang terlihat nyata dan pasti adanya. Para ahli fikih juga telah menyebutkan beberapa hukuman terhadap tukang sihir. Sesuatu yang tidak hakiki atau tidak real tentu tidak mencari kepopuleran dan kemasyhuran seperti ini. Menafikan adanya sihir merupakan kejahilan dan membantah orang yang menafikannya adalah perbuatan sia-sia dan tak ada gunanya. Ya, jadi tidak begitu besar pula manfaat kita untuk senantiasa membantah orang-orang yang mengingkari tentang hakikat sihir tadi. Akan tapi mengingkarinya juga adalah sebuah kejahilan dan membantahnya pun ini perbuatan sia-sia yang tidak ada gunanya. Nah, penegasan yang ketiga, ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tersebut di atas menetapkan adanya pengaruh sihir dan adanya hakikat sihir. Sebagian ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dengan selainnya ada yang mengingkarinya. Mereka mengatakan sebenarnya pengaruh sihir itu tidak ada, baik berupa penyakit, pembunuhan, kerasukan, keterpikatan dan pengaruh-pengaruh lain. Menurut mereka, semua itu hanyalah halusinasi orang-orang yang melihatnya, bukan sesuatu yang real. Perkataan mereka ini jelas menyelisihi riwayat-riwayat yang mutawatir dari para sahabat dan para salaf serta kesepakatan para fuqaha, ahli tafsir, ahli hadis dan para pemerhati masalah hati dari kalangan ahli tasawuf serta seluruh orang-orang yang berakal sehat. Pengaruh sihir itu bisa berupa sakit, perasaan berat, kerasukan, pembunuhan, perasaan cinta, perasaan benci dan pengaruh-pengaruh lain yang terjadi pada diri manusia. Nah, jadi pengaruh sihir itu bermacam-macam ya, bisa berupa sakit pada badannya, ada rasa berat dalam jiwanya, dalam hatinya, bisa berupa kerasukan, ya, pembunuhan. Artinya terjadi ya pembunuhan, terbunuhnya orang yang disihir tadi. Bisa menimbulkan rasa cinta, itu dikenal di ya negeri kita dengan istilah pengasih ataupun pelet, perasaan benci dan pengaruh-pengaruh lainnya yang terjadi pada diri manusia. Nah, semua itu benar-benar ada dan diketahui oleh kebanyakan manusia, dan kebanyakan mereka benar-benar dapat merasakan sihir itu. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Ayat di atas merupakan dalil bahwa yakni hembusan sihir dapat mendatangkan kejelekan bagi orang yang disihir dari arah yang tidak ia ketahui.
Seandainya kejahatan itu hanya bisa terjadi dengan kontak badan secara lahir, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tidak perlu kita berlindung dari kejahatan sihir dan wanita-wanita tukang sihir itu. Nah, jadi menurut orang-orang yang menolak sihir, bahwa menimpakan sebuah kejahatan pada badan itu harus ada kontak. Jadi benar-benar telapak tangan atau benda, ya, kemudian ditempelkan ke badan yang lainnya, dipukul. Nah, seperti itu. Ya, secara zahir lah memang seperti itu, gitu ya, harus. Nah, itu bisa. Tapi kalau tanpa ada kontak badan seperti itu kemudian sakit, ini mereka tolak, mana bisa begitu. Tidak ada sihir itu. Ya. Jadi itu menurut analogi sebagian orang-orang yang menolak tentang sihir tadi. Nah, terus. Dan juga kenyataannya, para tukang sihir itu mampu mengelabui pandangan orang-orang yang menyaksikan sihirnya. Sedangkan jumlah mereka begitu banyak, hingga mereka menyaksikan sesuatu yang bukan sebenarnya, dan seketika itu juga imajinasi mereka menjadi berubah. Jadi, apa gerangan yang bisa merubah perangai, perkataan, dan tabiat mereka? Apa bedanya antara perubahan yang real itu dengan perubahan sifat-sifat rohani dan jasmani lainnya? Jika ia merubah imajinasinya sehingga ia melihat orang yang diam menjadi bergerak, sesuatu yang bersambung menjadi terputus, orang yang mati menjadi hidup, maka apakah yang menyebabkannya berubah? Sehingga orang yang dicintai menjadi dibenci, sebaliknya orang yang telah dibenci menjadi dicintai, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Allah telah berfirman tentang tukang sihir Fir'aun, saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Mereka menyihir mata orang yang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pandangan mereka telah tersihir. Hal itu terjadi mungkin dengan merubah keadaan sesuatu yang mereka lihat, yaitu tali-tali dan tongkat. Misalnya, tukang-tukang sihir itu meminta bantuan kepada ruh-ruh jahat dan setan-setan yang untuk menggerakkannya, hingga orang-orang yang menyaksikannya menyangka bahwa tali-tali dan tongkat itu bergerak dengan sendirinya. Demikian juga, misalnya makhluk yang tak terlihat pandangan mata itu menyeret tikar atau permadani. Niscaya tikar dan permadani itu akan tampak bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya, padahal setanlah yang menggerakkannya. Maka seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Setan-setan telah merubah tali dan tongkat itu menjadi seperti ular. Orang yang menyaksikannya mengira bahwa benda itu berubah dengan sendirinya, padahal sebenarnya setanlah yang merubahnya. Dan bisa juga hal ini terjadi karena sihir itu telah mengubah keadaan orang-orang yang menyaksikannya, hingga mereka menyaksikan tali-tali dan tongkat itu bergerak-gerak, padahal sebenarnya benda-benda itu diam. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa tukang-tukang sihir itu benar-benar melakukan hal-hal tersebut. Jadi intinya di sini beliau ingin mengatakan bahwasanya, ya, setan-setan itulah yang telah membantu, yang telah menggerakkan satu benda. Karena tadi di sini kan disebutkan dalam surah Al-A'raf bagaimana kisah, ya, pertarungan antara Nabi Musa, ya, alaihissalam dengan sihir-sihir Fir'aun. Saharu a'yunan nas, mereka telah menyihir mata-mata manusia. Jadi ada dua, ya. Jadi di antara dua manusia ini, antara yang penyihir dan yang mau disihir, nah itu dibantu oleh setan-setan tadi. Bisa jadi, ya, orang yang terkena sihir tadi matanya yang disihir, sehingga dia melihat sesuatu itu bukan lagi pada hakikatnya. Jadi matanya yang disihir. Ataupun bisa jadi benda itu yang diperlihatkan bergerak-gerak, padahal sebenarnya dia tidak bergerak. Ya, jadi di antara tipuan syaitan tadi untuk memberikan pengaruh baik itu pada bendanya ataupun pada orangnya, sebagaimana nanti disebutkan juga di sini, saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Kita ini dulu ya, sudah masuk waktu salat Isya. Kita salat Isya dulu, nanti setelah salat Isya akan kita sambung insyaallah. Ya. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali, tersisa sedikit lagi insyaallah kita selesaikan materi ke-19 ini dari keharaman dari praktek sihir dan ancaman hukuman mati bagi para tukang sihir.
Tadi telah dibacakan satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-116 di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kejadian di masa Nabi Musa alaihi salam beserta penyihir-penyihir Fir'aun pada waktu itu, yang mana mereka berusaha menyihir pandangan ataupun mata manusia pada waktu itu. Wasaharu a'yunan nas. Ini tidak hanya dibatasi hanya sebatas mata saja yang bisa disihir. Namun karena pada waktu itu objek pertandingannya adalah tali dan tongkat yang bisa berubah menjadi ular, maka yang paling pas itu disihir adalah pandangan para penonton, kan begitu. Mata-matanya manusia yang menyaksikan pada waktu itu, bukan telinga. Karena objek sihirnya tersebut itu yang mau ditipu bukan pada sesuatu yang didengar, akan tapi pada sesuatu yang dilihat. Intinya bukan dibatasi bahwasanya yang bisa disihir itu cuma pandangan, tapi pendengaran juga bisa terkena sihir sehingga dia senantiasa mendengar ini terus. Ya, dia pun merasa ketakutan terus karena dengar suara kuntilanak terus misalnya. Kan begitu. Ya, atau yang disihir itu adalah pikiran sehingga dia terhayal terus, terhayal. Atau yang disihir itu hatinya sehingga menjadi benci atau menjadi cinta atau gundah gulana atau galau. Ya, dan semisalnya banyak. Ya, bisa jadi yang disihir itu adalah jasmani yang berkenaan bukan panca indera tapi badan, misalnya tangankah mungkin rasa sakit ataukah perut yang membengkak, menggembung atau kakinya dan yang semisalnya. Jelas ya? Jadi seperti ini contohnya saja. Artinya sihir itu mempengaruhi mata, bisa mempengaruhi mata. Jadi mata itu dikelabuhi, disihir. Dan bisa jadi apa yang dilihat, apa yang didengar itu bisa disihir sehingga mungkin istri yang cantik terlihat jelek. Kenapa? Kena sihir. Ya, terlihat jelek pokoknya istrinya. Demikian juga suaminya terlihat enggak ganteng lagi, padahal memang enggak ganteng. Ya, padahal ganteng kan begitu. Akhirnya dia lihat ya tidak suka lagi, pokoknya kalau ketemu suaminya dia enggak suka lihatnya. Ini pengaruh sihir. Matanya disihir. Ataupun memang ya objek yang dilihat tadi, yang didengar itu yang dikelabui oleh syaitan sehingga menimbulkan kebencian, kerusakan dan yang semisalnya. Taib. Nah, terus baca. Berkata muallif hafizahullah taala, ada kalanya dengan mempengaruhi imajinasi orang-orang yang melihatnya sehingga mereka menyaksikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Ada kalanya dengan mengubah benda-benda yang dilihat dengan bantuan roh jahat atau setan. Nah, jadi banyak hal. Bisa jadi benda yang dilihat tadi memang dikelabuhi. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para jin tersebut ya memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya, terutama dari manusia. Ya, sehingga mereka merubah benda yang ini, benda yang itu, ataupun mempengaruhi pikiran manusia sehingga mereka berhayal ini, berhayal itu, pandangannya dirubah dan seterusnya. Nah, adapun ucapan orang-orang yang mengingkari adanya pengaruh sihir, yang mengatakan bahwa para penyihir itu membuat tali-tali dan tongkat itu bisa bergerak sebagaimana bergeraknya air raksa, ini mampu bergerak dengan sendirinya, jelas merupakan perkataan yang batil dilihat dari berbagai segi. Sekiranya demikian, tentu bukanlah gerakan imajinatif tapi gerakan real, dan bukan merupakan sihir yang menyihir pandangan orang-orang, dan tidak tepat dikatakan sebagai sihir, namun lebih tepat disebut sebagai salah satu hasil teknologi. Nah, jadi kalau sekiranya ya sihir yang mereka maksud itu adalah hasil dari uji coba, misalnya seperti penggunaan air raksa yang jika dicampur ini dicampur itu akan menggerakkan benda ini, menggerakkan benda tersebut, ya sehingga itu memang pergerakan yang real, kan begitu. Itu pergerakan yang real, bukan suatu gerakan yang imajinatif yang matanya sudah tersihir lagi. Nah, ini bukan sihir tapi ini memang hasil satu teknologi lah, bisa dibilang dia teknologi ataupun ya satu uji coba gitu ya. Artinya real, benar-benar dia bisa membengkak, menggembung ataupun mengempis, berubah warna dan semisalnya. Nah, ini bukan itu yang dimaksud sihir di sini kata beliau. Ya, akan tetapi sihir di sini benar-benar satu gerakan yang imajinatif yang mengakibatkan seorang itu tertipu, pandangannya itu
ya tersihir dengan praktek sihir tadi. Nah, Allah Ta'ala telah berfirman, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Sekiranya gerakan itu adalah gerakan tipuan sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang mengingkari, tentu tidaklah termasuk sihir. Hal seperti ini tentu tidak samar lagi. Dan juga sekiranya hal itu sebuah tipuan seperti kata mereka, tentu cara menangkalnya adalah dengan mengeluarkan air raksa yang ada di dalamnya dan menjelaskan hakikat tipuan tersebut. Tentu tidak perlu melemparkan tongkat untuk menelannya. Dan tipuan seperti ini tentu tidak perlu menangkalnya dengan bantuan para tukang sihir, tapi cukup dengan bantuan para ahli teknologi. Dan tentunya Fir'aun tidak perlu mengagungkan para penyihir itu dan tunduk kepada mereka. Fir'aun menjanjikan kedudukan yang tinggi dan balasan yang besar bagi mereka. Tentunya tidak akan dikatakan sesungguhnya ia merupakan pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Nah, jadi kalau sekiranya apa yang disebutkan pada kisah Nabi Musa, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, gitu ya, gerak-gerak. Maka tiba-tiba pada waktu itu hibal, habl, maksudnya tali-tali mereka, asi itu aso, ya. Tiba-tiba tongkat dan tali-tali mereka itu dihayalkan ataupun dibayangkan, ya, dengan sebab sihir tadi, min sihrihim, dengan sebab sihir para tukang sihir tadi menyebabkan terhayalkan, terimajinasikan. Jadi seakan-akan, ya, tali dan tongkat tadi bergerak seperti ular. Kalau sekiranya itu adalah hasil teknologi ataupun karena tadi ya mungkin dicampur air ini air itu makanya dia terlihat seperti bergerak, maka nggak perlu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melemparkan tongkat kan gitu. Ya cukup hanya mengatakan bahwasanya keluarkan air raksanya atau apa kan begitu ya, karena itu karena ada bahan ini bahan itu yang membuat dia bergerak, kan cukup seperti itu. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala ingin melawan sihirnya itu dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, di mana benar-benar tongkatnya Nabi Musa benar-benar bisa menelan, ya, berubah ular yang lebih besar, kemudian menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana di sini yang dipaparkan oleh beliau. Taib. Teknologi juga dikuasai oleh orang lain dalam mempelajari dan mengajarkannya. Walhasil, perkataan mereka itu sudah sangat jelas kebatilannya, tidak begitu susah untuk membantahnya. Kandungan bab yang ketiga, dari situ jelaslah bahwa sihir merupakan kejahatan, membawa mudarat dan berbahaya. Oleh sebab itulah syariat menjelaskan keharumannya dan bertindak tegas atas pelakunya dan menjadikannya sebagai perbuatan yang setara dengan syirik. Nah, jadi kalau sekiranya sihir yang dimaksud tadi hanyalah hasil teknologi, ya, dengan uji coba, kemudian berubahlah ini, berubahlah itu, warna bisa berubah, yang kecil jadi besar, kan gitu ya, yang nggak bergerak tiba-tiba dicampur air ini bergerak, maka tidak mungkin perbuatan itu perbuatan kafir, ya kan gitu ya, perbuatan itu perbuatan kafir. Kemudian dikaitkan juga dengan bantuan syaitan. Masa seperti itu harus minta bantuan syaitan? Itu kan benar-benar hasil dari uji coba. Ya, eksperimen kan gitu ya, uji coba, penelitian, ya, teknologi. Tapi ini tidak, sihir itu adalah benar-benar, ya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan meminta bantuan dari para syaitan, sehingga disetarakan dia dengan perbuatan kesyirikan, dosa besar. Pelakunya diancam dengan kekufuran, dan sudah kita dapati tadi bagaimana Umar bin Khattab, ya, dan para sahabat dan para ulama menyebutkan bahwa pelaku sihir ini hukumannya dibunuh, ya, hukuman mati bagi para pelaku sihir. Nah, sebab setan tidak akan membantu tukang sihir itu sehingga mereka kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi itu tujuan setan. Tujuan setan adalah menjadikan dari kalangan manusia banyak yang mengikutinya dalam hal kekufuran, sehingga para syaitan-syaitan itu berusaha mengajari manusia praktek sihir ini agar mereka terjatuh kepada kekufuran dan menjadi teman-teman mereka dari teman syaitan-syaitan yang kafir tersebut.
Telah dinukil dari sejumlah tukang sihir beberapa amalan yang keji dan perbuatan yang kufur. Salah seorang dari mereka meletakkan lembaran mushaf Al-Quran di bawah tikar agar dapat dipijaknya dengan kakinya. Dan ada pula yang menggunakannya sebagai tisu untuk istinja. Waliyahzubillah. Jadi bermacam-macam ya. Bermacam-macam cara yang diminta oleh syaitan agar mereka melancarkan sihirnya, mengajarkan kepada manusia sihir tadi bermacam-macam caranya. Ya, dari sebagian para tukang sihir yang telah bertaubat, mereka menceritakan dahulunya ketika mereka melakukan praktek sihir, ada di antara mereka yang diminta oleh syaitan untuk mengambil lembaran-lembaran Al-Quran dijadikan sebagai kertas atau tisu untuk istinja, ya, ataupun mengambil mushaf Al-Quran dijadikan sebagai pijakan untuk buang air besar, ya, untuk buang air besar atau buang air kecil. Diambil dua mushaf, dia berdiri jongkok di atas dua mushaf Quran, kemudian dia buang air, sampai seperti itu diminta. Dan yang lainnya, ini contoh-contoh saja. Mungkin ya disuruh tidak sholat kan gitu. Kalau kamu mau saya bantu begini-begini, maka tinggalkan sholat. Misalnya begitu. Ya, atau berbuat yang lainnya, atau kamu ucapkan kalimat ini yang kalimat itu dia tidak fahami. Ya, dia tidak fahami. Makanya hati-hati dengan mantra-mantra yang enggak jelas. Ya, mantra-mantra yang tidak jelas kemudian enggak bisa difahami. Oleh karena itu dalam pembahasan ruqyah juga pernah mungkin kita singgung, silahkan ruqyah itu selama memang jelas maknanya. Dan di antara kalimat ruqyah yang jelas maknanya dan manfaatnya adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Itu jelas maknanya. Baik. Nah, demikian. Jadi itu di antara contoh-contoh bentuk syarat-syarat yang diajukan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan sihir ini. Di antaranya tadi ya, menggunakan mushaf Al-Quran ataupun lembaran Al-Quran untuk dijadikan tempat kotoran. Ada juga sebagian mengatakan lembaran Al-Quran itu diambil atau beberapa lembaran Al-Quran kemudian dicampur dengan kotoran atau dicampur dengan darah haidnya wanita dan yang lainnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh yang menyihir Nabi SAW itu dengan cara mengambil sisir gitu ya, ataupun rambut-rambut yang gugur tadi, kemudian disuruh dia ngambil pohon kurma, mayang pohon kurma yang sudah mengering tapi dari kurma yang jantan. Nah, aneh-aneh memang yang diminta oleh setan itu. Ya, kalau kita mungkin diambil air dari ujung gunung mana kan begitu ya, diambil di hutan ini, disuruh diambil di mana-mana. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Yang lama kelamaan mereka terjatuh kepada kekufuran. Mungkin awal-awalnya mungkin ya biasa saja syarat-syarat yang diajukan oleh syaitan-syaitan tersebut. Kan tapi lama-kelamaan karena sudah terrealisasi, terwujudkan apa yang dia inginkan, maka lama-kelamaan syaitan pun mengajukan persyaratan-persyaratan yang menyebabkan dia keluar dari Islam dengan menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, mencampur nanti kalimat syahadat dengan kalimat yang enggak jelas, ya. Oh, harus pakai ayat-ayat Al-Quran, tapi di dalam ayat-ayat itu nanti disisipkan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan kufur, penghinaan kepada Allah banyak sekali. Taib. Jadi harus hati-hati. 6, lanjut. Berdasarkan hal tersebut, bila engkau telah mengetahui haramnya sihir, walau apapun motivasi atau argumennya, dengan demikian batallah anggapan sebagian ahli fikih yang mengatakan pelajarilah sihir namun jangan diamalkan, atau perkataan pelajarilah sihir untuk menolak sihir. Nah, ini tidak kita benarkan ya. Artinya kalaupun ada di sana dari kalangan ahli fikih, para fuqaha dengan anggapan bahwasanya ketika ada yang terkena sihir boleh membalasnya juga dengan sihir, atau tidak mengapa mempelajari sihir, tujuannya adalah untuk menjelaskan kebatilan di dalamnya ataupun yang semisal itu yang menunjukkan kita mempelajari sihir, maka ini bukanlah perkataan yang tepat. Ya, ini adalah perkataan yang batil karena akan menyebabkan kita terjatuh kepada jalan-jalan kekufuran tadi. Karena ini merupakan jalannya syaitan untuk menggelincirkan manusia, ya, untuk menggelincirkan manusia. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau terkena sihir. Apakah beliau melawannya juga dengan sihir? Tidak. Ya, beliau tidak melawannya dengan sihir, kan tapi beliau melawannya dengan ya zikrullah, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan bab yang keempat,
barang siapa didapati melakukan praktik sihir maka hukumnya kafir dan hukumannya adalah dibunuh sebagaimana yang diamalkan oleh Jundab bin Abdillah dan diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu serta telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Demikian pula telah dinukil secara sahih dari Hafsah binti Umar Ummul Mukminin bahwa ia telah membunuh seorang perempuan tukang sihir yang telah menyihirnya dan mengaku telah melakukan sihir. Ini merupakan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dan kesepakatan ini tidak bisa ditolak dengan perkataan sebagian ahli ilmu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi yang telah menyihir beliau. Nah, jadi ada sebagian ahlul ilm atau sebagian kalangan mengingkari hal ini karena ini merupakan pendapat dari para salaf, terutama dari kalangan para sahabat, yang tidak ada seorang pun dari sahabat mengingkari perbuatan ini. Itu apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab, pernah dilakukan oleh Hafsah, juga pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin ketika didapati ada orang-orang yang mempraktekkan sihir kemudian mereka menjatuhkan hukuman mati. Kemudian ada sebagian kalangan mengatakan tidak demikian, ini bukan pendapat yang tepat, dengan alasan bahwa tatkala Nabi SAW terkena sihir yang dilakukan oleh Labid Ibn Al-A'sam Al-Yahud, maka pada waktu itu Nabi SAW tidak membunuhnya. Nabi SAW pada waktu itu membiarkan dia hidup, membiarkan hidup Labid pada waktu itu. Maka di sini juga beliau akan menjelaskan, para ulama memberikan jawaban sebagai berikut. Baik, ana baca saja. Nah, maka para ulama memberikan jawaban sebagai berikut. Pertama, Rasulullah SAW tidak membalas kejahatan yang ditujukan terhadap diri pribadi beliau, sebagaimana halnya beliau tidak membunuh wanita yang telah meletakkan racun pada daging kambing lalu ia menyodorkannya kepada beliau SAW. Jadi ada banyak kejadian di masa itu yang sebenarnya secara hukumnya boleh dijatuhi hukuman mati. Namun pada waktu itu beliau SAW melihat di hadapan beliau ada antara maslahat dan mudarat. Beliau ingin menjaga agar tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, maka beliau SAW pun menahannya. Padahal sebenarnya bisa saja dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana yang meracun beliau ini, seorang wanita Yahudi yang menyodorkan daging kambing kepada Rasulullah SAW, dan sebagian ulama mengatakan inilah yang menyebabkan kematian beliau, sehingga beliau memakannya pada waktu itu yang sudah dibubuhi racun, tapi beliau tidak membunuhnya. Demikian juga Abdullah bin Ubay ibnu Salul pada waktu itu, seperti yang disebutkan dalam perjalanan perang ketika terjadi pertengkaran antara Muhajirin dan Ansor pada waktu itu. Kemudian Abdullah bin Ubay seorang tokoh dari munafik dan bisa dikatakan gembongnya orang munafik pada waktu itu, yang mengatakan la in roja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Kalau sekiranya nanti kita kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang rendahan. Maka pada waktu itu Umar pun marah, wahai Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Wahai Rasulullah, biarkan, izinkan saya tebas leher orang ini, si munafik ini. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La, kata Rasulullah, jangan. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang-orang berkata bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Ini yang beliau khawatirkan. Bukan tidak boleh. Bukan tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau khawatir mudarat yang muncul itu lebih besar dengan eksekusi hukuman mati tersebut. Nah, sama seperti kasus ini. Ketika Labid di sini menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan itulah yang pantas baginya, dan itu telah dilakukan oleh para sahabat sepeninggal beliau, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab, Hafsah dan Ummul Mukminin yang menjatuhkan hukuman mati kepada para penyihir-penyihir wanita. Dan ini tidak diingkari oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, untuk menunjukkan perkara itu adalah perkara yang disepakati oleh para sahabat. Ijma'nya sahabat itu jelas lebih kuat, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam umat ini. Jadi itu alasannya. Artinya beliau tidak menjatuhkan hukuman mati akibat sihir yang dilakukan oleh Labid. Tujuannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ini hanya ingin menunjukkan hak beliau sallallahu alaihi wasallam dan melihat di sana ada
mudarat yang lebih besar jika sekiranya itu ditegakkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW khawatir apabila beliau membunuhnya maka akan menjadi persengketaan antara kaum muslimin. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Ya, dengan kaum Ansor. Hal tersebut sama seperti sikap beliau yang tidak membunuh kaum munafik. Rasulullah SAW telah menegaskan, adapun aku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk diriku, dan aku khawatir akan menimbulkan persengketaan di antara manusia. Ini yang beliau ucapkan ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa enggak dibakar saja? Itu tadi buhul-buhul sihir yang sudah diletakkan di dalam dasar sumur. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. La, kata Rasulullah, jangan. Ya. Amma ana faqad afani Allahu wa syafani. Adapun aku, Allah taala telah menyembuhkan aku. Ya, beliau kurang lebih mengatakan wa inni karihtu an uthira 'ala nas syarron, dan aku khawatir akan menimpakan keburukan pada manusia. Beliau khawatir kalau sekiranya beliau nanti melakukan tindakan yang itu bisa berbahaya bagi kaum muslimin, maka beliau menahannya. Kemudian di sini faedah yang berikutnya yang kelima, kata beliau, sekarang ini muncul sihir yang dibungkus dengan nama agama. Nah, ini dia yang bahaya. Ya. Sekarang ini, kata beliau, muncul sihir, praktek-praktek sihir yang dibungkus dengan nama agama dan tasawuf, kata beliau. Yaitu dari kalangan ahli tasawuf, dari kalangan sufi. Enggak semuanya, tapi sebagian yang menisbatkan dirinya dengan tasawuf ataupun sufi, mereka melakukan praktek sihir tersebut, yaitu yang dilakukan oleh tarekat ya Rifaiyah. Saya pernah melihat videonya langsung, ya, ada video pertunjukan dari tarekat Rifaiyah, terutama tarekat Rifaiyah ini yang dari Mesir, ya, dari Mesir, dan yang lainnya, dengan cara menusuk diri mereka dengan besi ataupun pedang masuk ke dalam api dan sejenisnya. Itu yang pernah Anda saksikan, ya, di video itu. Pada waktu itu di antara pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya melakukan atraksi, ya, dengan mengambil pedang panjang, kemudian disayat-sayat tidak mengapa, kemudian dia masukkan pedang itu dari mulut. Itu yang saya sebut, masukkan ke mulut gini, keluarkan lagi. Bahkan di antara tokohnya mungkin yang paling seniornya itu terlihat dia membuka bajunya dan perutnya itu dia sobek. Ya, dia sobek, kemudian dia keluarkan isinya dan direbutin. Dimakan lagi. Ya, itu waktu itu kita saksikan waktu di pondok pesantren, ya, pakai proyektor kita tonton besar kan begitu. Rekaman dari dibawa waktu itu, ada yang mengambil rekamannya itu, pertunjukan mereka. Nah, seperti itu. Ya. 6. Nah, guru kami, kata beliau di sini, guru kami Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani berkata dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah, contoh tukang sihir yang pantas dihukum bunuh adalah para pengikut tarekat yang menampakkan seolah-olah mereka termasuk wali Allah. Ya, ini bisa dilihat dalam Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Mereka menusuk tubuh mereka dengan pedang atau besi. Sebagian dari perbuatan mereka itu hanyalah tipuan, bukan sebenarnya, dan sebagian lagi hasil latihan dan percobaan. Setiap orang, baik mukmin ataupun kafir, bisa saja melakukannya setelah melakukan latihan rutin dan memiliki kemauan hati yang kuat. Di antaranya adalah menyentuh api dengan mulut atau tangan mereka, atau masuk ke dalam tungku api. Ya, saya dulu pernah dapat cerita langsung dari orang tua saya, gitu ya. Bapak saya sendiri yang punya teman-teman waktu itu pas masih Nasoro, karena bapak saya kan mu'allaf. Ya, dulu pas masa mudanya masih sama-sama Nasoro, mereka itu menimba ilmu dari seorang guru Islam, beragama Islam. Ya, maka teman-temannya waktu itu diajari ilmu-ilmu seperti itu. Jadi tidak tembus peluru, tidak tembus pedang, benda-benda tajam, dibakar enggak apa-apa, dicoba kumisnya itu dibakar, itu enggak terbakar. Padahal mereka belum Islam, tapi gurunya orang Islam. Belajarnya dari orang Islam. Ini bapak saya yang cerita seperti itu. Ya, dan alhamdulillah sudah tobat, sudah dilepas lah gitu ya. Sudah bertobat masuk Islam. Setelah masuk Islam, cerita banyaklah tentang semua itu. Supaya apa? Supaya ya karena sudah Islam dan mengetahui dalam Islam itu diingkari, maka dia pun mengajari kita anak-anaknya jangan belajar itu. Ya, kenapa? Karena itu semua adalah bantuan syaitan. Karena itu benar-benar
berat melepasnya, gitu ya. Benar-benar diganggu oleh syaitan tadi yang sudah bertahun-tahun. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi masalah ini dibungkus dengan nama agama yang seperti ini. Seperti yang dicontohkan atau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini. Nah, baik. Sehingga di sini kata beliau, aku memiliki sebuah pengalaman menarik di Halab, ya, di sebuah daerah yang ada di Yordan, ya, Halabi. Makanya ada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Aku memiliki sebuah pengalaman menarik di Halab dengan salah seorang dari mereka. Ia mengaku termasuk salah seorang yang mampu melakukannya. Katanya ia bisa menusuk tubuhnya dengan besi dan memegang bara api. Aku menasihatinya agar meninggalkan hal tersebut dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan aku mengancamnya akan menyulut darinya dengan api bila ia tidak bertobat dari omong kosongnya itu. Namun ia tidak mau bertobat. Maka aku pun bangkit dan menggertaknya dengan mendekatkan api ke sorbannya. Namun ia masih tetap bersikeras mempertahankan prinsipnya. Aku pun membakar sorbannya. Sementara ia menyaksikannya. Kemudian ia berusaha memadamkan api tersebut karena khawatir akan membakar dirinya. Kebakar sorbannya. Ayo. Ya, terbakar sorbannya. Akhirnya pun dia gelabakan. Aduh, terbakar. Panas juga ya, kan gitu. Nah, menurutku seandainya Jundab radhiyallahu anhu melihat orang-orang seperti ini, tentu telah menebasnya dengan pedang sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap, ya, seorang tukang sihir yang sudah kita sebutkan tadi kisahnya di awal, ya. Kita sebutkan kisahnya di awal. Dari sini beliau menyertakan firman Allah Taala dalam surat Thaha ayat 127. Allah Taala berfirman, "Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan sungguh siksaan akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Yang keenam, masih ada waktu ya, kita baca cepat aja. Masih tahan kan? Nah, insyaallah. Yang keenam ataupun faedah atau kandungan bab yang terakhir, pengobatan dari pengaruh sihir telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Silakan bisa merujuk langsung ke buku itu, mungkin di sana lebih lengkap lagi karena ini penukilan saja. Pertama, inilah obat yang paling mujarab, yaitu dengan mengeluarkan dan memberanguskan sihir itu sebagaimana yang telah dinukil secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan tempatnya. Jadi itu dengan doa. Ketika ada ciri-ciri orang terkena sihir, maka perbanyak berdoa untuk mencari tahu di mana ini, ya, inti sihirnya tersebut. Bisa jadi kan ditenggelamkan di tengah laut, ya, ataupun dialirkan di sungai, dihanyutkan di sungai, atau dimasukkan ke dalam sumur, ataupun ditanam atau dilempar di hutan-hutan. Ada banyak cara. Namanya mau berbuat kejahatan. Nah, meminta kepada Allah agar ditunjukkan di mana, ya, inti dari sihir itu. Nah, pada waktu itu lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempatnya. Kemudian sihir itu pun dikeluarkan dari sebuah sumur, ya, namanya sumur Arwan ataupun Bi'ru Dzarwan. Ketika benda-benda itu dikeluarkan, hilanglah pengaruh sihir dari diri beliau hingga beliau lebih bergairah dan, ya, lebih bergairah dari biasanya. Ini adalah cara yang paling mujarab, sama halnya dengan menghilangkan dan mencabut benda-benda busuk dari dalam tubuh. Mungkin dia tertanam di dalam tubuh, ya, bisa diketahui ada di bagian mana, di bagian tubuh mana. Ini bisa. Seperti pengalaman dari, saya pernah dengar cerita itu dari istri saya sendiri waktu pas mondok gitu, ya. Ada seorang wanita yang terkena sihir itu yang sangat parah. Bahkan sebelum dia dilarikan ke pondok pesantren, ketika dia di rumahnya itu, persaksian keluarganya semua itu dalam keadaan bukan satu orang, keluarganya melihat itu baju jalan sendiri. Ya, sampai baju jalan sendiri. Jadi si wanita itu jalannya saja sudah nggak sempurna. Ya, nggak bisa nggak praktekkan gitu ya. Jadi seperti joget jalannya. Ya, jalan sampai seperti itu. Pernah disiram air ruqyah itu di halaman, itu dari halamannya itu keluaran paku-paku, dan itu paku dikumpulin masukkan ember benar paku. Ya, benar-benar paku. Akhirnya dilarikan waktu itu ke Yogyakarta gitu ya, ke Jamilur Rahman waktu itu, di ruqyah waktu itu. Ya, dengan berbagai macam cara pengobatan waktu itu. Sampai, ya, begitulah syaitan cara menakutnya. Sampai santriwati waktu itu
yang ikut dalam ruqyah itu dimimpii satu malam dengan mimpi yang sama semua. Pagi-paginya semuanya cerita mimpi, sama semua mimpinya. Jadi sampai seperti itu. Gara-gara hanya menolong seorang wanita ini untuk diobati lah gitu ya dengan ruqyah. Ada satu kejadian juga ketika ada seorang bertanya dan menyebutkan tentang bekam, dia pun langsung marah. Akhirnya mereka berkesimpulan barangkali bisa sembuh ya dengan cara dibekam. Akhirnya dibekam, ya begitulah seperti pengaruh orang yang kemasukan syaitan. Ketika dibekam itu kesakitan. Ya, ketika dibekam itu kesakitan. Nah, dan darah bekamnya itu yang ada di kapas itu karena mungkin mereka itu sangkin dongkolnya kan begitu ya. Dibakarlah itu kapas kapas bekas bekas bekam tadi dari yang terkena sihir ini tadi, itu aromanya tuh betul-betul aroma kemenyan. Nah, begitu ya. Jadi ya hal-hal seperti itu dari perbuatan sihir tersebut. Oleh karena itu ya caranya banyak berdoa. Ini yang paling mujarab adalah memperbanyak berdoa dan mencari di mana sihir itu. Dan biasanya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala biasanya mengilhamkan melalui mimpi. Ya, melalui mimpi, melalui sebuah pertanyaan yang kemudian itu Allah taala kuatkan, yakinkan kita untuk melakukan itu sehingga itu menjadi sebab kesembuhan. Baik. Kedua, menghilangkan pengaruh sihir dari anggota tubuh yang terkena. Sihir dapat memberikan pengaruh pada tabiat si penderita, mental dan psikologisnya. Jika pengaruhnya terlihat pada anggota tubuh, maka menghilangkan dan mencabut benda-benda sihir dari anggota tubuh tersebut ya sangat manjur sekali kalau memang memungkinkan. Mungkin ada orang yang metode sihirnya itu menanamkan di tubuhnya ataupun memberikan sesuatu di makanan, diselipkan di makanan sehingga orang yang tersihir tadi memakannya sehingga terkenalah dia sihirnya, sehingga dia tertanam di dalam badan. Ini harus dikeluarkan, dimuntahkan dan semisalnya. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau bisa. Kemudian beliau melanjutkan salah satu cara pengobatan yang mujarab adalah melalui pengobatan ilahiyah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling manjur sebab sihir merupakan pengaruh ruh-ruh jahat. Itu dari kalangan syayatin ya, setan-setan. Menolak pengaruhnya adalah dengan melawan dan menghadapinya melalui bacaan zikir. Ini dia, perbanyak bacaan zikir. Ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang dapat menangkalnya dan menolak pengaruhnya. Semakin kuat dan hebat pengaruh sihir itu, semakin kuat pula nusroh yang dibacakan. Artinya jenis sihir ini pun berbeda-beda. Kalau pengaruh yang ditimbulkan itu semakin berat, ya bisa menimbulkan bengkak bagian ini ataupun perutnya membesar. Seperti yang diceritakan yang itu pernah perutnya besar dan keluar cairan terus ya. Sampai seperti itu, maka ya metode pengobatannya juga itu harus tambah ini lagi. Bacaannya itu harus tambah banyak. Ya, harus lebih sering dibacakan Al-Qur'an, harus lebih sering berdoa dan lebih sering lagi berzikir, memperbanyak zikirnya. Intinya seperti kata beliau seperti dua pasukan yang sudah saling berhadapan. Seperti dua pasukan yang saling berhadapan, masing-masing membawa perlengkapan dan senjata. Jadi kalau semakin besar terlihat pengaruh sihirnya, maka pengobatannya juga harus semakin maksimal. Seperti itu. Siapa yang dapat mengalahkan lawannya, maka dialah yang berkuasa. Apabila hati telah terisi dengan zikrullah, terarah hanya kepadanya, terisi doa dan zikir serta ta'awudz, satu irama antara hati dan lisannya, maka itu semua merupakan faktor-faktor yang dapat melindungi dirinya dari pengaruh sihir dan merupakan pengobatan yang paling manjur bila dirinya terkena pengaruh sihir. Tukang-tukang sihir itu hanya dapat mempengaruhi hati yang lemah dan labil, jiwa yang penuh syahwat dan mudah tergoda dengan perkara-perkara terlarang. Jadi tidak semudah itu pula ya orang yang melakukan praktek sihir kemudian langsung terwujud, tidak juga. Terkadang ya sihir itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap orang yang dituju. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan iman, kuat tauhidnya, ya. Kemudian ibadahnya kuat kepada Allah, ta'alluq hatinya itu, zikrullahnya, baca Al-Qur'annya itu kuat. Maka Allah Ta'ala senantiasa menjaganya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Di antara menjaga Allah maksudnya menjaga agama Allah. Makanya ya kita katakan orang-orang yang
terkena sihir ini sebagaimana yang beliau sampaikan di sini, ya ini orang-orang yang lemah hatinya, ya, labil, jiwa yang penuh syahwat, mudah tergoda dan perkara-perkara terlarang lainnya. Oleh sebab itu biasanya yang terkena pengaruh sihir ini adalah kaum wanita. Paling sering itu terkena sihir adalah dari kalangan kaum wanita. Ada dari kalangan kaum laki-laki, ada, tapi jarang sekali. Ya, kalaupun ada itu kaum ya laki-laki yang memang sedang lemah hatinya. Ya, yang sedang lemah hatinya, lemah keimanannya, kemudian tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berputus asa, sedang galau dan semisalnya, ya bertambah mudah dia terkena sihir. Nah, dari kalangan anak-anak, nah ini anak-anak paling mudah terkena sihir. Oleh karena itu, ta'awuz untuk anak-anak ini sangat dianjurkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan bagaimana memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan memberikan doa-doa ta'awuznya dengan kalimat u'idzuka bi kalimatillahi tammah, ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Ataupun orang jahil ini mudah terkena, orang yang kurang paham tentang agama ini mudah terkena sihir. Atau orang-orang pedalaman yang tidak tersentuh oleh ilmu agama ini mudah sekali terpengaruh dengan sihir atau terkena sihir tadi. Orang yang lemah agamanya, lemah tawakalnya, lemah tauhidnya, serta orang-orang yang tidak pernah berzikir, berdoa dan berta'awuz. Kesimpulannya, sihir hanya dapat mempengaruhi hati yang lemah dan labil, yakni hati yang condong kepada perkara keji. Orang-orang mengatakan orang-orang yang terkena sihir itu sebenarnya dapat menghilangkannya sendiri. Barangkali hatinya terpaut kepada sesuatu dan terus terkait kepadanya. Kemudian sesuatu itu mendominasi hatinya sehingga selalu condong dan terkait kepadanya. Ruh-ruh jahat, yaitu dari kalangan syaitan, ya, sebenarnya hanya dapat menguasai ruh yang dapat dikendalikannya karena memiliki kecondongan kepada hal yang sama dengannya, dan karena ruh tersebut kosong dari kekuatan ilahiyah, ya, dan tidak mempunyai persiapan untuk melawannya. Ruh-ruh jahat itu mendapati ruh tersebut kosong tanpa memiliki alat untuk melawan sedikit pun. Ditambah lagi ruh tersebut condong kepada perkara-perkara yang disukai oleh ruh-ruh jahat itu. Maka ruh-ruh jahat itu pun menguasainya dan memasukkan pengaruh-pengaruh sihir atau pengaruh lainnya kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya bagi kaum muslimin wal muslimat, ya, terutama bagi para penuntut ilmu, tidak perlu terlalu khawatir. Ada rasa takut, akan tetapi kuatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar, dengan usaha yang baik, yang benar. Perbanyak zikrullah, perbanyak membaca Al-Qur'an, ya, perbanyak untuk menggali ilmu agama Allah, terutama menggali tauhid rububiyah Allah, menggali apa makna tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Demikian juga menggali makna dari tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah itu mengandung kebesaran dan keagungan Allah. Semakin kita memahaminya, maka kita akan semakin kuat keimanan ini, hati ini, dan semakin dekat kepada Allah, dan semakin tinggi pengagungan kita kepada Allah. Maka ruh-ruh jahat dari kalangan syaitan itu tidak bisa memberikan pengaruh sedikit pun, walaupun mereka melancarkan, ya, beribu-ribu cara untuk mengganggu, memudaratkan yang bekerja sama dengan para tukang sihir, maka ini tidak ada manfaat sama sekali biiznillah. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah, ya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidaklah mampu menimpakan, ya, mudarat kepada seorang pun dengan sihir mereka tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi ini, dan dengan selesainya materi ini berakhir pula bagian dari larangan-larangan seputar tauhid dan iman. Betul ya? Ya, dan nanti insyaallah kita masuk ke bab yang berikutnya, kita masuk ke larangan-larangan seputar ilmu, ya, babul ilmu, larangan seputar ilmu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ada yang bertanya, oh, ini apa ini, untuk hadiah? Hah? Hadiah ini ya? Hadiah untuk umum atau untuk santri? Santri aja ya, ini berbahasa Arab ya.
Oh, yang kemarin. Siapa yang mau? Santrinya. Siapa yang mau? Satu aja yang mau. Ini banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau? Tapi jawab dulu pertanyaannya. Hah? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang tafsir kemarin ya? Masih ingat kan? Ikut kan semua kan kajian tafsirnya? Yang santri khususnya. Apa makna zatul imad? Iram zatul imad. Yang memiliki tiang-tiang. Secara maknanya untuk iram kan sifat itu iram zatil imad, kaum iram yang punya yang disifati pemilik imad. Apa itu imad? Memiliki gunung-gunung, pasak-pasak. Zatul imad, salah bahasa. Ada yang mau nambahin? Apa makna zatul imad? Apa? Masya Allah ya. Zatul imad ini zatu, yakni tiwal ajsam ya. Di kaum iram itu tinggi-tinggi postur badannya. Kemudian apa makna Fir'aun yang memiliki autad ya, Fir'auna dzil autad. Siapa yang bisa jawab? Apa maknanya? Pemilik autad, apa itu maksudnya? Dengan cara pasak-pasak tersebut. Masya Allah, masih kuat ingatannya. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa makna misluha? Yang tidak diciptakan semisal mereka. Semisalnya. Iya, mislu syiddah wa quwwah. Insyaallah. Si kuat-kuat ingatannya. Ini kajian Sabtu ya? Ini hari apa? Ahad. Terus siapa lagi mau? Nanti pertanyaan duluan ya, Nak. Ayo. Santrinya cepat. Enggak mau ditanya. Maunya dikasih gitu aja. Gimana? Kan harus diundi. Kalau yang dibagi dikit, kemudian yang berhak banyak harus diundi, enggak apa-apa. Ayo siapa? Siapa? Ayo siapa? Gampang pertanyaannya. Siapa mau? Tulab. Dari mau? Ya sudah disimpan aja kalau nggak ada mau. Ya, itu pertanyaan nantinya. Nggak ada yang mau. Sana tunjuk. Ya, cukup dulu ya. Insyaallah sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.